Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di channel Bumi Sangkuriang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang operasi perkalian pada bilangan bulat. Sebelum kita mengerjakan soal-soal yang lebih susah, berarti kita kan harus memahami dulu ya, apa itu arti perkalian pada bilangan. Nah, kita ambil di sini pada bilangan cacah. Contohnya, misalkan 2 dikali dengan 3. Kalian pasti sudah tahu kan, ini pasti jawabannya adalah 6. Nah, artinya bahwa 2 dikali 6 itu adalah 2 tigaan. Maksudnya 2 tigaan itu angka 3-nya itu berjumlah sebanyak 2 kali. Jadi penjumlahan berulang ya. Jadi 3-nya ditambah 3 lagi sebanyak 2 kali. Berarti 3 ditambah dengan 3, maka jawabannya 6. Selanjutnya, ini 4 dikali 5. 4 dikali 5 itu maksudnya adalah 4 limaan. Maksudnya 4 limaan itu adalah angka 5-nya itu berjumlah sebanyak 4 kali. Jadi jawabannya adalah 20. Kalau kita jabarkan tadi, yang kakak maksud itu adalah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5, jadi 20. Begitu juga kalau perkaliannya dengan bilangan negatif. 3 dikali dengan negatif 5. Berarti artinya adalah negatif 5-nya berulang, kita jumlahkannya sebanyak 3 kali. Berarti negatif 5 ditambah negatif 5. Kita tulis ya. Negatif 5 ditambah dengan negatif 5 ditambah negatif 5. Nah, ini hasilnya adalah negatif 15. Tuh, itu adalah untuk soal yang masih gampang. Gimana kalau kita lanjut ke soal yang lainnya? Di sini ada soal negatif 7 dikali dengan 13. Jawabannya pasti kalian sudah tahu kan ya. Kita cek dulu di sini tandanya. Yang 7 ini tandanya negatif. Kita kalikan dengan yang positif untuk yang 13. Jadi negatif dikali positif itu adalah negatif. 7 dikali dengan 13 itu adalah 91. Nah, jadi jawabannya adalah negatif 91. Soal nomor 2. Soal nomor 2 ini ada tanda kurung ya, tolong perhatikan di sini ada tanda kurung, berarti dia perintahnya disuruh dikerjakan dulu yang di dalam kurung. 8 dikali dengan negatif 9 dikali 5. Kalau ada tanda kurungnya kita ikutin aja perintahnya, berarti 8 dikali dengan negatif 9 itu adalah negatif 72. Lalu kita kalikan dengan 5. Nah, jawabannya adalah negatif dikali dengan positif itu negatif 360. Tapi nanti kalau kalian ketemu soal seperti ini tapi tidak ada tanda kurungnya, boleh kalian kerjakan misalkan negatif 9 dikali dengan 5 dulu. Hasilnya kan berarti negatif 45. Nanti tinggal dikalikan dengan 8, hasilnya tetap sama. Negatif 360. Ini operasi ini, perkalian ini, sifat yang kita pakai adalah sifat komutatif. Sama seperti operasi penjumlahan. Komutatif itu adalah pengelompokan ya, bukan komutatif, tapi asosiatif ya. Jadi boleh dikerjakan yang mana dulu pengelompokannya. Terus soal yang nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini ada operasi penjumlahan. Penjumlahannya di dalam kurung, berarti kita kerjakan dulu yang ini. Negatif 24 ditambah dengan 32. Ini kita tulis dulu ya. Negatif 15 dikali dengan, nah, negatif untuk 24, positif untuk 32, tandanya berbeda ya. Pada video sebelumnya sudah kakak jelaskan triknya kalau menjumlahkan tandanya berbeda. Triknya itu adalah angkanya kita selisihkan dulu atau dikurangkan dulu. 32 dengan 24 kalau kita kurangkan itu hasilnya adalah 8. Tuh.
Terus kita lihat di sini angka 32 lebih besar kan dibanding angka 24, berarti tanda yang kita ambil adalah tanda positif. Karena tanda yang di depan 32 positif, bukan ambil yang negatif, bukan yang 24 ini. Berarti ini positif dong. Nah, sini positif ya. Tapi boleh tidak ditulis positif, nggak masalah, ini nggak usah. Nah, berarti 15 kita kalikan langsung dengan positif 8. Negatif dikali dengan positif adalah negatif. Jadi jawabannya adalah negatif 120. Tuh. Selanjutnya, operasi pembagian pada bilangan bulat. Gimana operasi pembagian? Pembagian itu adalah operasi kebalikan dari perkalian. Coba kita lihat soal ini. Nomor 1, ini soalnya gampang ya. 48 dibagi dengan 6, hasilnya adalah 8. Nah, gimana sebenarnya yang tadi yang kita maksud kebalikan? Kebalikan itu maksudnya kebalikan lawannya, lawan bagi itu adalah kali. Kalau 48 dibagi dengan 6 itu hasilnya kan 8. Berarti kalau kebalikannya maksudnya begini. Angka 6 ini, nah angka 6 yang ini tadi, dikali dengan berapakah? Hasilnya 48 yang ini. Nah, ini. Nah, berarti hasilnya adalah kan 8. Makanya di sini nilainya adalah 8. Itu maksudnya kebalikan. Nomor 2. Negatif 6 dibagi dengan 2. Ini berapa hasilnya? Ya, sudah paham lah. Ini pasti jawabannya adalah negatif 3. Nah, kebalikannya itu tadi maksudnya begini. Angka 2 ini, 2 dikali dengan berapa? Biar menghasilkan negatif 6. Ya, berarti angkanya yang di sini itu adalah pasti negatif 3. Makanya jawabannya adalah negatif 3. Itu maksudnya ya. Selanjutnya, soal nomor 3. Ini ya, kita hapus yang tadi. 182 dibagi dengan negatif 7. Nah, gimana tuh? Sama dengan perkalian tanda pada perkalian tanda. Kalau untuk operasi pembagian, hasilnya juga sama dengan perkalian. Positif dikali positif itu hasilnya positif. Positif dikali dengan negatif itu hasilnya negatif. Nah, untuk pembagian juga sama. Di sini ada tanda untuk 182 itu nilainya kan positif. Positif dibagi dengan negatif itu hasilnya pasti negatif juga. Nah, tinggal kita bagi. 182 dibagi dengan 7 itu hasilnya adalah 20. Ini masih kita bisa mengerjakannya di talar ya, karena angkanya masih bisa dihitung. Atau misalkan adik-adik masih bingung nih gimana, aku nggak bisa kak langsung, misalkan 182 dibagi dengan 7, negatif 7 itu 26, kita pakai pembagian cara ke bawah. Tapi tandanya nggak usah di bawah ya, tadi kan positif, yang 182 dibagi negatif udah negatif. Berarti angkanya saja kita pakai. Berarti 182 dibagi dengan salah, ini bentuk akar ya, untuk tanda akar, dengan 7. Nah, angkanya ini kan 182, kita ambil dulu angkanya. 1 dibagi dengan 7 itu nggak bisa, jadi kita ambil dua angka sekaligus. Jadi 18 dibagi dengan 7 ini hasilnya kita cuma dapat 2. Kenapa 2? Karena nanti harus dikalikan lagi. 2 itu harus dikalikan lagi ke sini. Nah, kalau nanti kita ambil ini angka 2-nya misalkan 3, kak aku kok nggak boleh 3. Kalau 3 nanti kan 3 dikali 7, 21. Melewati ini yang 18 tadi. Nah, jadi ini cuma 2. Jadi 2 dikali 7 di sini adalah 14. Kita kurangkan dulu. Berarti di sini hasilnya adalah sisanya 4. Nah, 4 ini nanti harus ke atas lagi dibagi. Tapi karena 4 dibagi 7 nggak bisa, kita turun yang 2 ini ke bawah. Nah, turunkan ke bawah jadi 42. Baru 42 ini bisa kita bagi dengan 7. Hasilnya adalah 6. Karena 7 dikali 6 adalah 42, pas kan? Jadi 6 ini dikalikan dengan 7, kembali lagi ke sini, 42. Nah, hasil sisanya adalah 6. Makanya jawabannya adalah
negatif 26. Itu ya. Itu untuk bilangan ratusan dibagi dengan satuan. Nah, gimana kalau soalnya sedikit ini? Aduh, ini susah nih ya. Nomor 4, negatif 5160 dibagi dengan negatif 215. Itu gimana tuh? Sama dengan pakai operasi pembagian ke bawah. Tapi kita lihat dulu tandanya. Negatif dibagi dengan negatif, itu hasilnya positif di sini. Nah, ini nanti positif ya. Tapi untuk positif nanti untuk hasil penulisannya akhirnya nggak usah ditulis, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kita ambil angkanya. 5160 kita bagi dengan 215. Nah, kita ambil angka yang 5000 yang di dalam ini tadi ya. Angkanya, kalau kita ambil 5, nggak bisa. Dengan 51, dengan 1 berarti 51 nggak bisa. Berarti kita ambil 3 angka sekaligus. 516, kita bagi dengan di sini, angka 215. Angka yang bisa mencapai, mendekati 516 adalah 2 ini. Nah, jangan 3. Kenapa? Ini kan kalau nanti dikalikan ke sini, hasilnya nggak boleh melewatin ini tadi, 516. Hasilnya itu adalah 430 ya. 430. Kita kurangkan ini nanti. Jadi kalau nanti di sini kalian ambilnya ke aku, kenapa nggak ngambil 3? Nanti kalau 3 dikalikan dengan 215, nilainya itu apa ya? 5, 4, 6. 645. Jauh dong dari 516. Nah, jadi yang ini nggak boleh, nggak bisa dipakai gitu kan ya. Jadi cukup 2 saja. Nah, ini kalau kita selisihkan, hasil kali tadi 2 kali 215, 430. Kita selisihkan atau kita kurangkan, hasilnya ini adalah 6, ini 8. Nah, 86. Kita ke ataskan lagi. Nggak bisa kan, 86 dibagi 215, kita turun angka 0 di atas. Nah, baru kita bagikan dengan 215. Itu hasil baginya 215, biar jadi 860, ini pasti 4. Kita kalikan lagi, kembalikan lagi. 4 ini kalikan lagi dengan 215. Hasilnya adalah 860. Kita selisihkan lagi, nilainya habis 0. Nah, maka jawabannya adalah di sini kita simpan 24. Jadi hasilnya adalah positif 24. Tapi karena positif, angka positifnya ini kita hapus aja, nggak usah ditulis. Jadi jawabannya adalah 24. Gitu. Bisa dipahamin kan ya? Selanjutnya masih tentang pembagian. Tapi operasi pembagiannya dengan 0. Nah, ini yang paling sering banyak salah. Gimana nih? Pembagian dengan 0. Gampang. Pokoknya semua bilangan kalau dibagikan dengan 0 pasti 0. Betul nggak itu? Coba, tadi kita, kalau operasi pembagian itu kan adalah kebalikan dari perkalian ya. Coba, kalau kita 0 tulis di sini, 9 dibagi 0. Kalau misalkan adik-adik yang menjawab 0, kita buktikan nih sama-sama nih. Kan jawabannya 0. Nggak bagus ya 0-nya, jelek banget. Lebih jelek. Kita hapus, ini pennya nggak enak nulisnya. Nah, kalau kebalikan yang tadi, operasi pembagian, berarti kalau 9 bagi 0 artinya yang 0 yang ini, nah, 0 yang itu kita tulis dikali berapa sih? Biar jawabannya 9. Ada nggak untuk ngisi di sini ya? Anggap aja 0 yang ini belum ada nih, ini nih, anggap aja belum ada. Berarti 0 yang ini 0 ini dikalikan dengan berapa biar dapat 9? Nggak akan ada sampai kapanpun. 0 kali 0, masa 9? 0 kali 9, masa 9? Berarti ini nggak akan ada jawabannya. Nah, berarti kalau angka 9 dibagikan dengan 0, ini tidak ada jawabannya. Ya, berarti kalau tidak ada jawabannya, istilahnya itu adalah tidak terdefinisi. Nah, tidak terdefinisi. Berarti ini jawabannya salah dong. Maka hapus ya. Nih. Berarti jawabannya ini untuk sini.
Berarti kalau 9 dibagi dengan 0, itu jawabannya adalah tidak terdefinisi. Nah, gimana kalau soal selanjutnya? Berarti juga sama dong ini nanti. Negatif 15 dibagi dengan 0. Berarti kan artinya sama saja dengan angka 0. Nih, ini berapa sih jawabannya gitu kan ya? Berarti angka 0 yang ini dikalikan dengan berapa? Biar hasilnya 15. Tidak akan ada kan jawabannya, berarti tadi sama jawabannya ini, tidak terdefinisi, jawabannya sama dengan yang di atas nih tadi. Jadi untuk kesimpulannya, semua bilangan kalau dibagikan dengan 0, berarti jawabannya itu tidak terdefinisi. Nah, kalau ini dibalik, gimana tuh? 0 dibagi dengan 7. 0 dibagi dengan 7, ini jawabannya berapa? Masih kita pakai konsep yang tadi. Kalau yang sudah tahu mah pasti udah tahu jawabannya ya. 0 kah? Coba kita cek di sini. 7 dikalikan dengan berapa? Biar hasilnya 0. Pasti jawabannya adalah 0. Ini jawabannya 0 yang ini. Maka jawaban di sini adalah 0. Gitu. Ya sama nanti kalau misalkan kalian ketemu soal 0 dibagi dengan negatif 9. Berarti jawabannya berapa ini? Negatif 9 artinya sama aja dengan negatif 9 dikali dengan berapa? Agar dapat 0. Ya, berarti ini jawabannya adalah 0 dong. Gitu. Jadi semua angka membagi 0 itu jawabannya adalah 0. Nah, untuk pembahasan kita kali ini tentang operasi bilangan bulat, kita selesai sampai di sini dulu. Untuk video yang selanjutnya, untuk materi yang selanjutnya, kalian tonton ya video yang kakak buat. Sampai jumpa.